Ketika kita bisa nge-craft sebuah naratif, kita bisa mengontrol persepsi. Pada akhirnya, segala hal di social media, it's all perception. Personal branding, atau bahkan branding, it's perception engineering sebenarnya. Kita boleh bahas satu kali lagi pembahasan. Selamat pagi teman-teman semua. Ini nggak harus salam kayak tadi lagi, nggak usah ya. Semangat paginya nggak usah, kita langsung mulai aja ya. Karena pasti udah bosen kan dengerin kayak gitu-gitu. Semangat pagi kita udah semangat, jadi kita nggak usah disemangatin. That's what I believe. Oke? So, teman-teman, hari ini kita akan ngomongin sebuah topik yang sangat penting di era sekarang ini, di mana kita kalau bisa mengemas sebuah pesan menjadi sebuah pesan yang berkesan dan bermakna, itu pasti kita akan bisa menang melawan informasi-informasi yang banyak banget beredar di luar sana gitu loh. Jadi gimana cara kita bisa mengemas pesan tersebut, kita bahas di Transforming Complex Issues into Meaningful Messages. Kalau misal tadi kata Mas Glo, tak kenal maka tak sayang. Kalau misalnya kata saya, tak sayang nggak apa-apa, yang penting kenal aja. Ya, jadi kita kenalan dulu, oke? Nah, over the past 3 years teman-teman, dalam 3 tahun ke belakang, kehidupan saya itu banyak banget berubah. Dari yang biasa aja jadi baik, jadi jelek, jadi baik lagi, jadi jelek lagi, jadi baik lagi gitu. Nah, kita kenalan dulu apa yang saja sudah terjadi selama 3 tahun ke belakang. Ini kita sambil nunggu klikernya, jadi aku mau memperkenalkan journey-ku selama 3 tahun ke belakang. Mungkin di sini background-ku sedikit berbeda sama teman-teman. Jadi yang aku pelajari zaman dulu pas aku kuliah 3 tahun lalu adalah ilmu biomedis. Dan we're gonna take a look at background itu bisa mengevolve sampai karirku yang sekarang ini gitu teman-teman ya. Jadi awalnya berakal dari biomedis sampai akhirnya aku terjun ke dunia kreatif, sampai akhirnya membangun Productivity Boy, dan kita grow teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari 0 ke hampir 600.000 hanya dalam 3 tahun. Terus nextnya juga TikTok kita juga grow dari 0 ke hampir 400.000 dalam 3 tahun. Dan juga YouTube-nya sama, dari 0 ke hampir 400.000 hanya dalam 3 tahun. Setelah itu teman-teman, perjalanannya nggak mulus-mulus aja ya gitu kan. Karena yang namanya kita tahu, when we talk about social media apalagi, tren tuh berubah terus. Yang ramai di 2022, di 2025 udah nggak ada. Yang ramai di 2024, kadang-kadang di 2025 juga udah nggak ada gitu. Nah itulah kenapa kita harus bisa tetap relevan. Dan cara relevan ini adalah salah satunya dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan optimal. Itulah yang akan kita bahas. Jadi ini yang tadi saya bilang teman-teman. IG went from 0 to almost 600,000. TikTok, we went from 0 to almost 400,000. And YouTube, we went from 0 to almost 400,000 juga gitu ya. Jadi it's all free content. Kalau misalnya teman-teman mau menikmati bisa juga dicek di social media saya. And we also made an academy kurang lebih. Jadi aku juga mendirikan sebuah akademi gitu ya, di mana kita membantu creator founders untuk membangun personal branding mereka agar mereka bisa men-generate revenue dari traffic atau awareness yang mereka punya. Total murid yang kita punya tuh udah sekitar lebih dari 11.000. So, ada satu hari di mana one of the best days in my life yang terjadi adalah follower saya, mungkin sebelum aku ngomongin followersku, aku mau tanya ke teman-teman, kalau misalnya kita bisa dapetin 16.000 followers itu cukup menyenangkan nggak sih sebenarnya? Cukup menyenangkan ya. Ya. What happened was that happened in a day. Jadi 16.000 itu dalam 1 hari teman-teman. Dalam 1 hari. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi itu di Juli 28. 16.000 hanya dalam 1 hari. 3 tahun lalu, income yang saya dapetin dari bikin konten kayak teman-teman, itu 1 bulan sekitar 100 jutaan gitu ya, sekitar 3 tahun lalu. Jadi ternyata emang content creation ini seperti yang orang banyak bilang, oh cukup works nih gitu ya, cukup bisa menghasilkan income juga. Itulah alasan kenapa saya juga pindah industri gitu. I think my passion is here, bukan cuma soal uangnya, tapi I like this more than what I used to learn. Karena kalau misalnya zaman dulu ilmu biomedis yang saya lakuin tuh adalah saya di lab teman-teman. Tahu ya, zaman-zaman COVID ingat nggak ada yang namanya PCR? Nah itu jadi kerjaan saya tiap hari begitu, PCR. Tapi saya rasa kayaknya lebih seru ngomong sama orang daripada ngomong sama virus sama bakteri di lab ya. Jadi ya udah saya pindah aja ke sini gitu kan. So this was us. Ini bukan 2023, ini tipe, harusnya 2022. 3 tahun lalu, 1 bulan 100 jutaan. And today, 2025, we're hitting our monthly revenue in a day gitu ya. Jadi that's the progress yang kita udah dapat juga. Nah, ada alasan kenapa aku menunjukkan teman-teman data-data ini. Ada alasan kenapa aku menunjukkan teman-teman data-data ini.
Karena setelah training ini teman-teman, kita akan belajar gimana we achieve those type of effect. Gak cuma dari segi revenue, tapi dari segi performance social media teman-teman juga ya. Jadi kita bakal ngerti apa sih yang membuat cerita itu tuh bisa resonate, bisa relate sama publik. Kita juga bakal bisa ngerti gimana cara kita bisa mengidentifikasi sebenarnya tuh topik-topik apa aja yang worth buat kita bahas, benar ya? Dalam satu hari itu banyak banget yang terjadi di dunia. Nggak cuma di Indonesia, di dunia itu banyak banget yang terjadi. Tapi yang mana ya yang layak kita bahas? Yang mana ya yang bisa membawa kita ke telinga orang-orang, ke mata orang-orang, dan ke obrolan orang-orang? Itu yang kita bahas juga. Dan gimana cara kita menggunakan data? Karena ketika kita berbicara data, semuanya akan jadi lebih bisa dipercaya. Sebagian besar dari teman-teman di sini mungkin baru ketemu saya pertama kali ya. Ada yang baru tahu orang namanya Rama Satya tuh ada di bumi ini hari ini, pasti ada. Pasti ada. Tapi kenapa saya menunjukkan data di awal tadi? Supaya teman-teman melihat bahwa hey, ini orang yang bakal ngomong selama 1 jam ke depan, kayaknya ini orang cukup menarik deh. Kayak gue bisa belajar dari dia sedikit banyak nih gitu loh. Data proves that. Nggak cuma untuk ini, tapi untuk social media kita juga. That's what's important. Dan kita harus bisa mensimplify data tersebut menjadi sebuah format yang kita bisa make sure audiens kita tuh ngerti. Karena kalau misalnya kita punya data di spreadsheet banyak, kita kasih itu ke konten, wah nggak viral gitu kan. Orang aja nggak bisa baca itu apa, kolom-kolomnya dan segala macam. Jadi kita harus bisa ngerti gimana cara mengolahnya. Dan terakhir, gimana kita bisa nge-craft naratif. Ketika kita bisa nge-craft sebuah naratif, kita bisa mengontrol persepsi. Pada akhirnya, segala hal di social media, it's all perception. Personal branding, atau bahkan branding, it's perception engineering sebenarnya. Dan itu yang akan kita bahas juga teman-teman. Ya, sounds good? Sounds good? Kalau misalnya iya, boleh bilang iya. Thank you ya, biar nggak ngantuk, oke. So, teman-teman, I work in media in education. The reason why I'm able to achieve all of that just now, 16.000 followers dalam 1 hari, income yang dulunya 1 bulan jadi 1 hari, it's because I understand how to communicate. Kita semua bisa berkomunikasi di sini, tapi apakah kita bisa berkomunikasi dengan baik ke orang yang tepat itu belum tentu. Komunikasi dengan baik oke nih, tapi kita komunikasi ke orang yang tepat itu benar nggak gitu loh. Right? Kita akan bahas. The reason why I'm able to achieve all that itu karena 3 hal ini. Jadi saya rangkumkan teman-teman. Kalau misalnya saya distill semua pengalaman saya selama 3 tahun berkarir profesional dan 8 tahun kalau misalnya kita nggak hitung yang profesionalnya karena masih kuliah saat itu, 3 ini doang. You just need these 3 things. Clarity, context, composition. Ini slide-nya didesain sama teman-teman belajar lagi ini jadi lucu ya. Saya jadi kayak mau stand up comedy. Ada meme-nya kayak gini, menarik sih gitu. Ya, jadi clarity, context, and composition. Oke, kita bahas yang pertama dulu teman-teman. Kita bahas clarity. Di antara 3 ini yang paling penting. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman abis ini mau nggak fokus atau mau nyambi buka HP gitu ya, tapi saya yakin di sini sih nggak ada yang kayak gitu, semuanya fokus. Tapi my point is kalau misalnya teman-teman bisa ngambil 1 poin aja dari hari ini, please take this one, is the most important one. Oke, so to be honest teman-teman, cuman ada 1 hal yang teman-teman tuh perlu kuasai agar bisa menjadi komunikator yang handal. Nanti teman-teman bisa ganti tuh Instagram bio teman-teman. Dari nama teman-teman jadi komunikator handal seperti hal ini gitu ya. Confidence menurutku it comes from competence. Confidence comes from competence. Maksudnya apa? Ketika kita bisa pede, itu datangnya dari karena kita kompeten. Kebayang ya? Kalau misalnya aku nggak ngerti apa yang aku ngomongin, gak mungkin aku bisa ngomong di sini gitu loh. It comes from skill. It comes from competence. That's why we are all here. Kita semua itu tuh belajar di sini supaya kita bisa menaikkan kompetensi kita ya untuk materi komunikasi ini. Nah, that's really true. But here's one thing, what I would like to add. It's a loop. Confidence, competence tuh nggak cuma begini doang, tapi begini juga teman-teman. Tapi kita juga semakin kompeten, kebayang ya? Tapi karena kita kompeten, kita jadi pede. Kita boleh lanjut ke Mas yang di belakang, boleh perkenalan dulu. Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Asror dari SEBI, BNB SEBI. Satu hal yang mungkin bisa menjadikan kita sebagai clear komunikator, menurut pandangan saya itu adalah kemampuan mendengarkan. Karena dengan kita mendengarkan kita ya setidaknya bisa membayangkan bagaimana cara kita bisa diterima secara komunikasi. Mungkin itu
Kemampuan menyenangkan atau? mendengarkan. Oh, mendengarkan, listening. Nice. Perfect. Thank you, Mas Asror. One more. Tadi ada yang angkat tangan sebelahnya Mas Asror. Halo, perkenalkan nama aku Agnia Mananta dari Gen BCB juga. Menurutku hal yang harus kita punya itu kita bisa paham apa yang bakal kita sampaikan. Oke, thank you. Agnia tadi ya? Iya. Thank you, Agnia. Betul, itu balik lagi ke competence. Jadi, confidence, competence, and being a good listener. Oke? Nah, sekarang kita bahas yang menurut aku tadi itu teman-teman jawab apakah sama dengan yang apa aku jawab, ya? So, in my opinion, being a good communicator is not about training topics. It's not about ChatGPT prompting ya. Ya bagus sih, AI bagus, aku juga pakai, tapi it's not about that. It's not about excellent articulation juga. It's not about excellent articulation. It's not about having the best writing or video editing skills. Karena teman-teman nanti bakal bikin konten kan. Jadi bukan skrip teman-teman paling bagus gimana, video editing skill yang paling jago gimana, ngeditnya 10 jam gitu. Terus yang view 1000, kan sedih gitu kan. Sering terjadi, bahkan di konten kreator yang udah advance juga sering terjadi kayak gitu. It's not that. But, kalau misalnya kita ngerti teknik satu ini, everything will change. Dan aku bilang begini bukan berarti hal-hal yang tadi itu jelek, enggak ya. Bukan ya. Jadi hal-hal yang tadi itu enggak jelek. Tapi kalau misalnya kita ngerti satu ini, semuanya akan berubah. Understanding your audience. Understanding your audience. Ngerti audiens kita siapa. Kita jago ngomong, tapi kalau kita ngomong ke orang yang salah, kebayang nggak? Nggak nangkep. Contoh, kita ambil kasus ini ya. Ini kasus berita beberapa hari lalu. Misalnya ada prediksi dari Bank Indonesia pangkas suku bunga. Analis proyeksi IHSG tembus 8.500 pekan ini. Ini kita ambil contoh aja. Contohnya banyak. Kita mau ngomongin inflasi bisa, kita mau ngomongin kris bisa, kita mau ngomongin cashless bisa, kita mau ngomongin UMKM bisa. Tapi ini contoh aja. Kalau misalnya kita mau ngomongin topik ini ke anak umur 5 tahun, dia bakal ngerti nggak kira-kira? IHSG aja dia kagak tahu itu apa gitu loh. Saham aja dia nggak ngerti gitu kan, itu apa. Ya kan? Yang dia ngerti mungkin 8.500 bisa beli es krim gitu, right? Tapi kalau misalnya kita ngomongin topik yang sama, ngomongin ke beliau, harus ngomongnya teknis banget, benar ya? Nggak bisa ngomonginnya dengan kayak tadi doang tuh nggak bisa, harus dibedah. Kenapa IHSG itu bisa kayak begitu? Proyeksinya kenapa begitu? Faktor-faktornya apa saja? Why, semakin dalam gitu. Kita harus melihat yang kita ngobrol tuh siapa gitu. Alasan kenapa saya berpakaian seperti ini, cara ngomongnya seperti ini, nadanya seperti ini, ya karena saya ngomong ke teman-teman. Ya, karena 90% orang-orang di ruangan ini adalah teman-teman Gen B dan sisanya tamu-tamu kehormatan dari Bank Indonesia yang saya hormati juga gitu ya. 90% of you guys are around my age. Jadi ini aku nganggapnya kayak ngomong sama teman aja gitu ya, tuh ya. Nah jadi who is the most important thing that we need to know? Siapa yang kita ngomong tuh yang perlu kita cari tahu gitu loh. Kita ngomong ke siapa? Ngomong ke anak kecil kah? Ngomong ke orang sepantaran kita kah? Ngomong ke atasan kita kah? Ngomong ke menteri kah? Ngomong ke presiden kah? Ngomong ke pejabat kah? Itu yang harus kita tahu ya. Jadi who is your who? Cara taunya gimana? Banyak cara taunya. Kalau misalnya kita bisa semakin detail itu semakin bagus. Nama ya oke lah nama gitu ya. Umur penting nih ya. Kita ngomong ke anak umur 5 tahun sama ke orang umur 50 tahun beda ngomongnya. Gender juga penting. Karena cara kita ngomong ke cowok sama ke cewek tuh beda. Lembutnya, nadanya, panggilannya itu beda semua ya. Status, dia udah nikah atau belum? Kenapa ini penting? Karena orang sudah nikah sama orang belum nikah, tanggung jawabnya beda, pain point-nya beda. Domisili, kita tinggal di mana? Kita tinggal di Jakarta sama kita tinggal di BSD, kita tinggal di Bogor beda. Macetnya beda gitu loh. Capeknya beda, transportasi ya gitu kan. Jakarta sih sebenarnya macet, tapi transportasi umumnya lebih enak, kebayang? Tapi di kota-kota lain mungkin nggak terlalu macet, tapi transportasi umumnya nggak terlalu se-advance Jakarta. Nah itu beda lagi pain point-nya. Pekerjaannya juga, occupationnya. Itu mereflect income kita berapa. Orang yang income-nya 5 juta per bulan sama orang yang income-nya 50 juta per bulan, yang dipikirin beda gitu loh. Yang satu mikir mau invest kemana,
Yang satu mikir besok makan apa gitu loh. Hematnya gimana? Promo yang mana nih? Dari misalnya dari ojek online kan suka ada yang ngirim makanan. Promo yang mana nih yang paling enak gitu kan, yang paling hemat. Kita mikirnya ke sana. Sama edukasi terakhir mereka apa? Nah, itu yang menjadi pemikiran kita. Ini semua pada akhirnya akan bisa membawa kita ke titik ini teman-teman. Kita harus tahu goals dan values mereka itu apa. Ini mungkin cerita yang kurang saya nggak tahu sih ini bisa dibanggain atau enggak. Tapi aku ceritain teman-teman nilai ya. Bisa dibanggain atau enggak gitu. Ini aku mau cerita sedikit ketika aku skripsian. Mungkin teman-teman juga sudah mengalaminya atau akan mengalaminya. Jadi yang saya lakukan ketika pas skripsi adalah yes, menguasai materi karena penting, kompetensi benar ya teman-teman ya. Kita perlu kompeten buat mendeliver materi kita. Tapi 60% sampai 70% waktu saya habiskan untuk cari tahu asesor saya siapa. Cari tahu nanti yang menilai skripsi saya tuh yang judge-nya tuh siapa, kebayang gak sih teman-teman? Yang dengerin gue siapa, yang nilai gue siapa. Saat itu skripsi saya tentang skizofrenia. Jadi tentang kondisi otak. Jadi yang datang tuh ada satu backgroundnya neuroscience, dokter yang meneliti otak, satu lagi ada farmasi, satu lagi ada bisnis. Karena saya saat itu skripsinya saya ambil di perusahaan health tech startup, jadi ada orang bisnis juga. So I know nggak mungkin ada pertanyaan di luar cakupan itu, kebayangnya teman-teman. Kenapa? Karena mereka jagonya itu. Jadi berbicaralah dengan language mereka, berbicaralah dengan apa yang mereka mengerti. Yang penting bagi kita bukan belum tentu penting bagi mereka gitu kan. Tapi yang penting bagi mereka ketika kita bisa mendeliver itu, things will change. Itu ditaunya gimana dari ini? Goalsnya apa? Value-nya apa? Terus yang mereka takuti itu apa? Yang penting bagi mereka apa? Itu kita harus cari tahu. Semakin kita bisa memetakan ini, komunikasi kita akan semakin bagus. Mau itu lewat media sosial secara one to many, kan kita kalau ngomong di media sosial kan kita ngomong ke orang banyak ya. Tapi kita pasti perlu yang namanya ideal audience profile, benar ya? Pasti ada yang namanya target market kan. Kita harus memap out ini. Karena kalau kita ngomong ke semua orang, kita nggak ngomong ke siapa-siapa. If we talk to everyone, we talk to no one. Ya. Nah, ini works for one to many, kayak teman-teman nanti mau bikin konten, it also works ketika nanti teman-teman berbicara one on one juga. Harus tahu agenda dia apa, yang bisa berikan mereka itu apa. At the end, it's all about the resonance. It's all about being able to relate. Ketika kita bisa relate, kemungkinan besar orang akan tertarik dengan apa yang kita ngomongin. Kenapa dari tadi contoh yang saya kasih tahu adalah 3 tahun ke belakang? Karena kemungkinan besar usia kita nggak terlalu jauh beda gitu loh. Kenapa saya ngomongin soal kuliah? Karena mungkin kemungkinan besar teman-teman sekarang masih usia 20-an. Ya, 20 tahun masih kuliah. Kenapa saya nggak ngomongin bisnis saya dari tadi? Saya nggak ngomongin. Saya cuma ngomongin data doang kan awal. Supaya kenalin diri saya siapa. Sisanya saya ngomongin yang lain. That is clarity. Next kita ngomong konteks. Ya, next kita ngomong konteks. Ngobrolnya saya samperin nih biar lebih bisa interaksi lebih lanjut lagi. Kalau tadi kan udah dibantu untuk dikasih mikrofonnya, sekarang saya mau jalan-jalan. Teman-teman, konteks versus konten. Kalau misalnya kita ngomong konten kan ada konteks. Menurut teman-teman yang lebih penting yang mana? Nah, saya mau tanya ke Neil nih. Dari tadi nih ketawa-ketawa gitu kan. Saya tahu dia mau minum karena dia ingin mendistraksi saya, tapi saya tahu sebenarnya. Jadi Neil, boleh dong kenalan, terus pertanyaannya ini, konten versus konteks, lebih penting yang mana untuk komunikasi? Tadi kalau diberikan pertanyaan dari konten atau konteks, saya lebih pilih konteks. Konteks. Kenapa? Karena menurut saya semua hal dalam kita sehari-hari, apalagi kita bicara dengan orang, kita harus mengetahui konteksnya. Walaupun apa sesuatu yang ingin kita kerjakan, kita harus tahu konteks apa sih kita kerjakan. Jadi konteks itu lebih penting daripada konten kalau menurut saya pribadi. Kalau mau buat konten pun kita juga harus tahu konteks dari konten ini apa. Neil pernah dengar theory of golden circle nggak? Teman-teman yang pernah dengar nggak theory of golden circle? Jadi itu ada buletan, terus di paling akhirnya itu ada what, ada how, ada why, benar ya? Nah, aku setuju sama Neil. Tadi Neil tuh bilang we should start from why. Konteksnya kenapa kita melakukan itu. Orang melakukan apa, tapi kalau alasannya berbeda, itu dampaknya berbeda. Nah, jadi with that said, I agree with Neil. Thank you Neil. Boleh tepuk tangan buat Neil. Ya, teman-teman. Jadi content versus context, which one is more important? Saya mau kasih contoh. Di sini ada yang suka nasi goreng, boleh angkat tangan suka nasi goreng? Yes, sama.
Oke, kita ngomongin nasi goreng. Teman-teman beli nasi goreng, kita beli nasi goreng di GoFood. Harganya 15.000 teman-teman. Diskon. Awalnya 20.000, harganya 15.000. Kita beli nasi goreng di GoFood, satu lagi ada namain nasi goreng Jawa pedas. Ini bestseller BTW. Saya pilih menu yang bestseller di restoran masing-masing. Yang kiri, in just random nasi goreng restoran. Yang kanan, kalau nggak salah ini saya ambil di Rembulan deh. Mungkin teman-teman pernah lihat di mall-mall. Yang satu 15.000, yang satu hampir 80.000. Jadi ini bukan kopi 80.000, ini nasi goreng 80.000 ya. Kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa yang satu harga kali lipat lebih mahal? It's context. Tahu nggak yang dia lakuin apa? Cuma tinggal diganti namanya doang. Namanya juga nggak bagus-bagus amat lagi. Nasi goreng Jawa pedas. Tapi karena dia di restoran tersebut, naik harganya. Konteks. Kalau mau dibikin lagi, ganti namanya. Jangan nasi goreng Jawa pedas. Nasi goreng honje misalnya. Atau misalnya Japanese fried rice. Kebayang nggak? Lebih naik tuh jadi 105.000. Ya kan? It's all context. Konten bagus. Tapi kalau kita nggak ngerti konteks, ngemasnya gimana? Jelek. Ini teman-teman materi saya, kalau misalnya teman-teman cari di Google atau di ChatGPT, teman-teman nge-prompt sendiri juga dapat ide sendiri. Oh gimana cara kita bisa mentransfer message yang kompleks jadi gampang gitu kan. Bisa gitu. Tapi what made me stand here? Because I know the context. We're of the same age. Kira-kira kita umurnya mirip. So I know what you're talking about. I know what you're thinking. I know what to present. You guys are smart enough to understand. Sama, it's all konteks teman-teman pada akhirnya. It's konteks ya. Nah, ketika kita ngomong konteks, kita harus memahami sebuah hal ini nih. Yang nggak kalah penting ketika kita membuat konten. Aku punya pertanyaan ke teman-teman. Nah ini Mas Bani mungkin boleh bantu mikrofon lagi ya. Teman-teman aku pengen tanya. Kalau misalnya kita ngomongin konten, kan ada yang namanya video, ada yang namanya scripting, ada yang namanya hook, ada yang namanya ide. Bener ya? Proses kita membuat konten kan begitu kan? Dari ide dulu, terus hooknya, terus skripnya, terus videonya. Hook tahu ya teman-teman ya? Tahu kan? 3 detik pertama dan segala macam itu. My question. Ide, hook, skrip, video, yang mana yang paling penting? Boleh angkat tangan? Mas Bani, teman kita yang di ya. Perkenalkan, nama saya Zahra dari Genbi UI. Menurut saya yang paling pertama itu ide dulu. Oke. Jadi tadi ditarik dulu konteksnya apa, tahu mau bikin apa, terus ide. Terus kedua yang paling penting itu hook. Oke. Karena baru setelah mikirin hook pertama, akhirnya jadi scripting full. Dan hook itu dipikirin untuk narik audiens pertama, apalagi kebanyakan audiens sekarang maunya videonya singkat-singkat aja. Jadi kalau nggak menarik di awal, itu most likely orang-orang nggak bakal nonton juga sampai akhir. Thank you Zahra ya tadi ya. Zahra. Thank you Zahra. Tadi ada yang mau nambahin lagi satu orang lagi? Neil boleh? Setuju atau nggak setuju sama Zahra? Ini dari Zahra bikin ide ya Pak? Iya. Tapi kalau dari saya sih, saya lebih milih hook sih. Oke. Karena kembali lagi, ya ide juga penting ya. Tapi kenapa hook lebih penting? Karena sebagus apapun ide, tapi kita tidak fokus ke hook, itu mungkin bisa jadi audiensnya tidak tertarik. Namun kalau dengan ide yang mungkin menurut saya biasa saja, dengan hook yang menarik dan jadi hook itu juga sesuai dengan audiensnya, itu bisa jadi luar biasa. Thank you Neil. Teman-teman boleh tepuk tangan buat Zahra sama Neil. Teman-teman bener gak ada yang salah, tapi kalau menurut saya pribadi, sorry Neil, karena ini saya tim Zahra ya. Ini saya tim Zahra. Kenapa? Karena begini teman-teman, pernah lihat nggak video ini jelek banget kualitasnya, kameranya pakai kamera murah, kamera HP biasa, 1 juta lah, handphone 1 juta. Orang ngomong depan kamera doang cuma dikasih caption doang. Dan itu pun ngomongnya 3 menit, tapi kita dengerin sampai habis. Kebayangnya maksud aku ya? Ada ya kreator, videonya nggak diedit, cuman literally direkam, terus pakai CapCut atau pakai edits, ditambahin auto caption, diupload viral. Kenapa itu bisa viral? Hooknya nggak ada Nil. Pertanyaannya kan itu, hooknya nggak ada. Tapi itu bisa viral karena konteks, balik lagi. Ada yang namanya idea market fit. Kreator itu ngerti itu, itulah kenapa viral. Ide dia itu selaras dengan pain point orang-orang banyak. Selaras dengan pain point orang-orang banyak. Itulah kenapa naik kontennya. Gitu loh. Misalnya ada orang ngomongin, kalau di marketing tuh ada 3 niche paling
evergreen teman-teman. Kalau misalnya kita ngomong di marketing, ada health, ada wealth, ada relationship. In your case, it's wealth. Kalau misalnya kita ngomong relationship, kita tinggal ngomong aja gini, kita tinggal ngoceh. Mendingan kaya dulu atau nikah dulu? Nah, orang dengar pasti, bener nggak? Itu hot topic gitu loh. Atau misalnya kalau misalnya kita ngomongin wealth, gimana cara dapat 100 juta pertama di umur 25? Dengerin nggak tuh? Ya kan? Gak usah pakai hook atau ya videonya tuh yang bener jedar-jedar gimana gitu lah. Nggak usah. Kita ngomongin itu aja, nggak usah diedit udah bagus. Kenapa? Karena it hits the pain point. We know our target audience. And that is the reason. Kenapa aku mau ngajak teman-teman kita di sini praktek sedikit ya. Mungkin aku boleh tolong minta Mas Banik bawain laptopnya ke atas. Jadi aku udah siapin exercise teman-teman yang kita bisa lakuin. Nah, ini ada link ya. Mungkin teman-teman bisa ketik di laptop masing-masing ya. Sampai teman-teman klik. Aku prepare juga. Bukan diklik deh, diketik ya. Kan nggak bisa diklik ya. Diketik. Oke, teman-teman bisa ketik di laptop masing-masing. Udah buka, teman-teman? Linknya udah dapat. Mungkin dikirim di grup juga. Oke, cool. Kita switch screen-nya. Nah, di sini teman-teman lihat. Yang akan kita lakukan adalah sebuah exercise yang namanya idea generation angle twisting. Ini adalah sebuah exercise yang aku bikin untuk murid-muridku. Di mana mereka bisa mengubah satu ide jadi 8 ide. Karena kan kadang-kadang kita suka mikir ya. Nulis satu konten aja ribet apalagi 8 kita kan. Nah, jadi gimana cara kita bisa mengubah satu hook jadi 8 hook. Di sini ada beberapa hook teman-teman ya, beberapa tipe. Ada actionable, ada inspirational, ada analytical, ada negative pain, ada positive dream, ada opposite, ada observation, ada A versus B. Sama ada list. Ya. Nah, teman-teman ini impromptu, so aku mau ngajak teman-teman semua sekalian aku ngisi ini. Jadi sekarang aku demoin, ini kita belum ada yang pernah ketemu ya di sini. Jadi aku mau satu orang volunteer naik ke atas, bantuin aku buat ngerjain exercise ini, nanti kita kerjain bareng. Ada yang mau volunteer nggak? Boleh. Yuk naik langsung. Luvia ya tadi ya. Teman-teman boleh tepuk tangan dong buat Luvia. Wow. Yeay. Halo. Kamu udah sempat lihat ini tadi di meja? Oke, nah ini sekarang udah nggak loading ya, kelihatan ya. So, aku jelasin ulang teman-teman, buat Lutfia sama teman-teman semua ya. Jadi ada yang namanya actionable, ada yang namanya inspirational, ada yang namanya analytical, ada yang namanya negative pain, positive dream, opposite observation, A versus B, list. Itu maksudnya apa? Aku mau minta tolong Lutfia, coba kasih aku satu topik dong. Oke, apa ya Kak? Mungkin bisa Jersey maybe. Oke, kasih aku 2 lagi. 2. Mungkin ada yang mau usul? Biar nggak jauh sendiri, mungkin ada? Oke, boleh kalau ya. Kan Zahra ya? Iya. Oke, transum ya. Oke, transportasi umum. Oke, satu lagi. Satu lagi boleh? Ya, ini. Thank you. Mungkin langsung aja boleh Digital, oke. Thank you. Nah, sekarang teman-teman, kita punya 3 topik yang udah dikasih sama kita semua ya. Ada 1, 2, 3, 1, 2 transportasi umum, 3 digital. Aku mau teman-teman angkat tangan teman-teman dengan angka 1, 2, atau 3. Lebih suka yang mana, boleh? Lebih suka yang mana? Topik mana? Kita lihat Lutfia, lebih banyak yang mana nih? 2 atau 3 ya? Banyak yang 3 juga nih. 2 ya, kita coba 2 ya, kita lock 2 ya teman-teman. Oke, kita bakal bahas 2. Iya. Kalian kesini naik apa semua? Nah, oke, cool. Teman-teman, aku jelasin satu-satu. Sekali nanti kita bisa exercise bareng. Nah, jadi actionable itu adalah tipe ide konten atau hook yang seperti apa? Kita topiknya transportasi umum nih. Jadi actionable itu adalah ajakan untuk mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka bisa take action. Yang mereka bisa take action, ya. Contohnya gimana? Kalau misalnya kamu naik transportasi umum setiap hari, kamu bisa ngumpulin 100 juta pertama kamu, boleh nggak? Gitu ya. Ini aku nggak tulis ya, teman-teman denger aja ya, biar hemat waktu ya. Itu actionable. Kalau kamu naik transportasi umum, kamu bisa dapetin 100 juta pertama kamu. Kita tinggal dibahas di hooknya di kontennya nanti soal menghemat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita transportasi umum kan kita hemat, bener ya? Kayak gitu ya. Next, inspirational. Inspirationalnya kita menginspirasi mereka untuk melakukan ini karena sesuatu yang tadi sebenarnya bisa masuk inspirational juga, tapi ini seringkali kita konotasikan dengan sosok. Nah, kita tinggal lihat orang yang kita pandang tinggi siapa yang naik transportasi umum juga. Contoh, misalnya Pak Presiden, misal.
presiden kita aja naik transportasi umum karena ini dia jadi bisa bla 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 gitu, kebayang ya? Nah itu hook inspirational, ya. Analytical, ini kita harus ngasih data. 40% orang di Indonesia itu masih belum naik transportasi umum. Itulah kenapa Jakarta polusi misalnya kayak gitu. Jadi pakai data. BTW sekali lagi kita nggak janjian ya. Enggak, aku belum ketemu sama semuanya. Jadi ini aku langsung off the dome ya. Jadi maksudnya bener-bener langsung nge-spill aja hooknya gitu kan. Kita nggak janjian. Negative pain ini kita, teman-teman tahu yang namanya negativity bias ya. Jadi manusia itu tuh kita sering banget lebih tertrigger sama hal-hal yang negatif. Itulah kenapa berita tuh sering banget fear-mongering sebenarnya. Sering banget ngasih lihat hal-hal yang negatif supaya orang-orang tuh kayak kan sebenarnya. Nah, negative pain ini adalah menggunakan ketakutan seseorang untuk menjadi sebuah hook. Nah, aku pengen coba ajak Lutfia, coba. Kalau misalnya menurut Lutfia, hook yang bagus apa ini? Kita coba praktek aja, nanti aku tambahin. Untuk negative pain. Untuk transportasi umum, apa yang kira-kira kepikiran? Aku kasih contoh ya. Kalau nggak mau bangkrut, naik transportasi umum, ya kan? Simple. Orang kan nggak mau bangkrut misalnya. Kalau nggak mau miskin, jangan naik transportasi umum gitu lah. Jadi orang miskin, jadi mereka naik transportasi umum biar bisa menghemat gitu kan. Kalau misalnya satu lagi, positif dream, tinggal dibalik. Kalau jadi orang kaya, naiklah transportasi umum gitu kan. Kenapa? Karena kita mengarahkan sebuah dream gitu loh. Tinggal kita oles saja, tinggal kita poles saja gitu. Nah, terus opposite ini kontrarian. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kebalikannya apa? Coba kalau Lutfia kepikiran nggak? Opposite itu tuh kira-kira hook yang enak buat transportasi umum apa ya? Buat transportasi umum. Ya opposite lah. Iya. Kalau naik transportasi umum, kamu lebih cantik. Oke. Aku mau ngundang biar nggak cuma Lutfia doang, 2 orang lagi yuk naik yuk. Siapa? Langsung aja naik, langsung aja lari. Biar kita bisa praktek bareng langsung. Ayo, oke, udah 2, ayo let's go. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Di sini kita langsung, 3. Oke, 3, let's go. Boleh. Ini Tato satu lagi nambah lagi nih. Ntar semuanya naik lagi ya. Nah, kita kenalan dulu, ada Ica ya. Ya. Ada Ica, ada Steven, ada Ariel. Ariel mau nyanyi atau enggak ya? Oke. Opposite, coba. Kita coba Gen Z, aku kasih contoh opposite buat Gen Z ya. Justru kalau kamu adalah seorang Gen Z, kamu lebih gampang kaya. Kebayang? Karena orang kan konotasi Gen Z itu malas. Orang malas nggak mungkin bisa kaya, kebayang ya? Nah, jadi opposite itu kayak begitu. Ada ide nggak buat transportasi umum? Itu kira-kira hook opposite-nya apa? Boleh. Coba Ica. Hah? Jakarta BSD 2 jam ketemu pakai transportasi umum. Nah, Tapi nggak 2 jam sih, 45 menit sih. salah. Salah. Orang BSD lupa orang Ralat dulu. Jangan BSD. Pasti. Oh. Hah? Pulang kerja sampai 2 jam PP. Nah, gitu ya. Tadi salah. Karena kan sebenarnya enggak kayak gitu kan. Dekat soalnya, salah. Iya. Steven? Orang mikir transportasi umum tuh sebenarnya apa, tapi kita twist. Transportasi, contoh, kita harus tahu faktornya dulu. Misalnya transportasi umum tuh orang sering konotasikan kotor, dempet-dempetan. Nah, apa tuh kebalikannya kayak gitu loh, kebayang nggak? Macet, lama. Kan tadi kan Ica bener kenapa? Karena orang mikir bisa lama kan, tapi nggak lama loh sebenarnya kayak gitu. Nah, Transportasi umum ke PIK susah. Nah, sekarang kan gampang dengan Transjakarta. nah, tepuk tangan dulu dong. Udah ada kan? Udah ada. Oke. Sekarang Blok M tuh. Sip, Ariel. Hah? Naik Transjakarta ke TBS 5 Tumpang 2 jam? Gila. Oke, tuh. Keren. Kita 3 lagi ya, kita nanggung ya, kita abisin 3-3-nya ya. Ini observasi. Observation itu adalah sesuatu yang kita sering observe. Nah, jadi yang kita sering observasi itu apa yang terjadi dengan transportasi umum. Gitu ya. Nah, ini misalnya bisa menaruh kita tuh di sebuah posisi di mana kita tuh sebagai pengamat gitu kan. Kita bisa bilang kayak begini. Kemarin katanya stasiun ini ada copet gitu. Emangnya bener gitu yang kayak gitu. Misalnya bisa juga kayak gitu. Kenapa? Karena kita pengamat kan gitu kan. Atau enggak misalnya kalau misalnya kita mengobserve, let's say ada kejadian apa yang lagi seru ya dengan transportasi umum? Ada nggak yang lagi seru? Ini kemarin tapi negatifnya Iya. Mas ya berarti.
Kemarin itu baru dapat kabar kalau misalkan MRT itu mati lampu tiba-tiba. Oke. Jadi mendadak apa namanya mati gitu listriknya. Itu udah bisa jadi hoax. Kemarin katanya MRT mati lampu, emangnya bener? Kebayang nggak? Observasi gitu, ya. Next, ini paling gampang, A versus B. Transportasi umum atau mobil pribadi? Nah, cashless atau cash? Kebayang ya? Itu paling gampang. Kalau misalnya kita F&B misalnya, kopi kenangan atau apa gitu ya, kayak gitu lah. Ya. Nah terus list, ini yang paling sering banget orang-orang pakai juga. List itu adalah nomor. 3 cara bla bla bla. Nah, tahu ya? 3 cara bla 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 gitu. Nah, itu paling gampang. Inilah 3 alasan kenapa Gen Z itu akan bisa sukses. Oh, inilah 3 alasan kenapa Gen Z akan lebih sukses dari milenial misalnya. Inilah 3 alasan kenapa kamu harus naik transportasi umum kalau kamu mau bla bla bla. Terus misalnya digital. Inilah 3 alasan kenapa digital marketing harus kamu kuasai gitu. Simple no? Kalian juga udah bisa tadi, ini semua udah bisa. Jadi ketika kita dapat satu ide atau satu topik, tinggal kita masukin ke 8 angle ini. 8 angle ini. Dengan itu kita jadi bisa mendapatkan 8 hook yang berbeda. Ya. So once again, I wanna thank you Lutfia, Ica, Steven, sama Ariel. Please once again round of applause teman-teman. Boleh, thank you ya. Ini bagian favoritku dari branding sebenarnya. Dan dari communication, branding and communication ya. Which is priming your account's perception. Kita tahu kita punya 5 indera. Ya. Bukan indera bakteri, indera siapa lagi itu, ada 4 indera lagi ya, bukan ya. Jadi ini 5 indera kita ya. Ada penglihatan, ada penciuman, ada pengecat, ada pendengar, dan ada peraba. But the thing is, when you talk social media, when you talk online, ini semua nggak berfungsi. Yang berfungsi cuma 2, benar ya? Ketika kita melihat layar, yang berfungsi cuma 2. Yang berfungsi hanyalah indera penglihatan kita dan indera pendengar kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan ini. Kalau di ruangan ini enak, kenapa? Tadi musiknya sebelum maju gimana? Itu kan berarti kan Bank Indonesia atau belajar lagi kan, oke, penentuan musiknya demikian, moodnya demikian. Kenapa di Bidakara? Kenapa di hotel ini? Kenapa di ballroom ini? Itu ada pesan terselubungnya sebenarnya. Ada positioning di sana gitu lah, ya. Itu lokasi juga dengan penglihatan kita juga, ya. Terus peraba kita, kenapa mejanya begini? Terus habis itu pengecap kita, kenapa makanan yang dikasih tadi pagi itu, kenapa botolnya tuh, aquanya itu bukan aqua plastik, tahu nggak? Kenapa Cleo-nya Cleo beling ya, di bagian meja sini ya. Kenapa gitu? Itu ada alasannya teman-teman. Nah jadi kita harus mengerti pemilihan hal-hal yang kita gunakan ketika kita mempresentasikan diri kita, ini penting banget. Cara kita memanipulasi indera penglihatan kita, caranya begini. Dengan choice of words, choice of attire, choice of color, choice of fonts, and choice of surroundings. Ya teman-teman ya, kita ngomongin words dulu. Ini adalah salah satu contoh kontenku yang tadi viewsnya rendah. Viewsnya rendah. Ya ini kita harusnya teman-teman ngerti sedikit, karena ini kan komunikasi juga. Teman-teman tahu CTR nggak? Click through rate. Nah kalau kita ngerti marketing mungkin ada yang pernah dengar click through rate. Kenapa di konten tersebut yang viewsnya rendah, aku sengaja pakai click through rate. Karena aku mau cuman ngomong ke orang-orang yang ngerti click through rate itu apa, kebayang ya? Kebayang ya? Yang nggak ngerti, nggak nonton nggak apa-apa, bodo amat, bukan target market gitu. Gitu caranya. Kenapa aku ngomongnya landing page bukan website? Karena aku cuma mau orang-orang yang pakainya landing page bukan website, itu tuh beda tuh. Kenapa aku di sana ngomongnya bahasa Inggris? Karena aku mau ngomong ke spesifik demografi orang-orang yang bisa ngomong bahasa Inggris. Karena kalau orang ngomong bahasa Inggris, kemungkinan besar social economical statusnya lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi. Jadi aku menargetin orang-orang yang udah lulus S1, yang S1-nya mungkin internasional, kebayang ya? Kayak gitu. Ya. Kenapa aku ngomong USD? Ada alasannya juga. Kenapa aku bilang orang-orang, tadi ingat ya pas aku memperkenalkan diriku, aku bilang, oh I help creator founders, personal brand. Kenapa aku nggak bilangnya entrepreneur? Kenapa aku nggak bilangnya founder dong? Kenapa aku nggak bilangnya UMKM? Ini bisnis banyak nih. Kita melabel diri kita, misalnya kita pebisnis. Cara melabel diri kita sebagai pebisnis itu banyak. Kita bisa menyebut diri kita pebisnis, kita pelaku UMKM, kita entrepreneur, kita founder. Ini tuh demografinya udah beda loh. Kebayang gak sih? Dia beda loh ini. Orang yang melabel dia pebisnis, UMKM, founder, entrepreneur tuh beda. Beda. Founder tuh orang-orang startup, kebayang ya? Entrepreneur tuh ya entrepreneur. UMKM gimana, mereka punya sendiri juga gitu. Nah itu pemilihan kata kita penting, konteks balik lagi, ya. Cara berpakaian kita juga penting. Ada alasan kenapa aku pakai hitam putih. Bukan talk show, bukan sihir ya. Ada alasannya karena
the color you use, it affects the emotion you give. Hitam itu ngasih authority misalnya, ngasih seriousness. Putih ngasih trust, ngasih purity gitu loh. Biru, beberapa teman-teman kita pakai biru. Biru tuh ngasih depth, ngasih wisdom. Oh nih orang berarti pakai baju biru orang-orang pintar tuh, orang-orang bijak tuh, kan bisa jadi kayak gitu. Ijo, growth. Ijo itu tuh ngasih lihat perkembangan atau ngasih lihat uang, ya kan? Orange itu ngasih lihat happiness, ya. Jadi ada alasan kenapa aku memakai, ini sebenarnya agak jijik sih ngeliat foto sendiri ya, tapi di timku taruh ya udahlah gitu ya. Agak jijik gimana gitu ngeliat diri sendiri gitu. Tapi itulah alasan kenapa aku pakai hitam dan putih, ya. Ada alasannya teman-teman. Itulah kenapa kita milih color palette begini juga, cuman begini doang, nggak ada warna-warna yang ngejreng atau gimana gitu. Itulah kenapa kita pakai fontnya ini juga. Teman-teman tahu nggak font itu ada dua tipe, ada serif, ada sans serif. Kalau serif itu tuh yang ada kailnya gitu, entah nggak sih ada kayak kailnya gitu. Nah itu font sans serif. Itu font serif. Ini font sans serif. Bedanya di mana? Teman-teman ketika menggunakan font seperti ini, itu berarti teman-teman brandnya adalah brand yang casual, santai, chill, comfy. Ketika teman-teman menggunakan font serif, itu brandingnya langsung premium, luxury ya kayak gitu. Jadi penggunaan teman-teman tuh penting juga ya buat komunikasi kita. Karena pada akhirnya semuanya itu persepsi. Dan persepsi itu sebuah asosiasi. Nah jadi aku punya banyak case study. Tadi di antara 11.000 orang beberapanya ini. Kenapa aku memperlihatkan orang-orang ini di slide kita hari ini klien-klienku. Kemungkinan besar mungkin beberapa dari teman-teman ada yang tahu orang-orang ini. Karena beberapa dari mereka ada yang ngomongin finance, which is berhubungan dengan Bank Indonesia. Beberapa dari mereka ada yang ngomongin politik juga, gitu ya. Kenapa aku ngasih lihat ini 3 ini doang, bukan yang lain untuk event hari ini? Karena ada korelasinya dengan teman-teman. Ya. Jadi siapa yang kita dekati itu adalah asosiasi kita kebanyakan. Nah itu penting juga ketika kita ingin membranding diri kita. Next, ada soal indera pendengaran kita. Nah ini juga nggak kalah penting ya. Musik, sound effect, intonasi, dan yang paling penting conviction of speech sebenarnya yang paling terakhir. When you speak with conviction. Karena kalau misalnya kita pede, kita ngomong, kita bohong pun orang bisa percaya. Kebayang ya? Ini kita pede nih. Karena kita pede, kita ngomong dengan sangat yakin, kita bohong pun orang bisa percaya. Gitu. Kalau misalnya aku bilang merokok itu sehat dan sangat pede, mungkin teman-teman percaya. Dikit ya percaya mungkin ya. Karena pede gitu lah. Dengan pedenya gitu. Ada yang percaya sih, ada yang enggak ya kan. Kita harus mengelevate ini tadi dengan cara-cara tadi. Kita udah mengerti cara kita membawa diri kita tuh gimana. Itu kan tadi kan dari struktur branding kita. Dari struktur messaging kita gimana ketika kita membuat konten. Kan ada hook, ada script kayak gitu-gitu ya. Aku mau ngasih salah satu struktur favoritku yaitu proof, promise, plan. Jadi teman-teman perhati nih. Proof, promise, plan. Ini struktur paling efektif. Apalagi untuk konten edukasi ini teman-teman kalau bikin konten edukasi ini udah paling bagus. Ya. Proof, promise, plan. Aku secara sadar, tapi mungkin teman-teman secara tidak sadar menerapkan ini di presentasi hari ini. Jadi dari slide 1 sampai intro itu mulai kita udah menerapkan si proof, promise, plan tadi. Nah, next. Nah, ini mulai dari proof. Ini ceritaku nih, origin story ya. Dari awalnya kuliah ilmu biomedis, ya. Habis itu pindah industri. Ini proof nih, ya kan? Ada bukti. Mulai dengan bukti, supaya kenapa? Ini orang siapa? Ngapain gue dengerin dia, kebayang gak sih? Siapa lu gitu kan? Belum kenal aja udah ini gitu kan? Udah ngomong di depan sini, ngapain gue dengerin lu gitu? Ini ada proof. Dari 0 ke hampir 600.000, hampir ke 400.000, hampir ke 400.000. Studentnya segitu banyak. Ya, followersnya naik dalam sehari segini. Revenue. So, kita ngomong data di sini. Ini proof. Ya. Nah, abis itu kita ngomongin plan. Ini plan nih. Ya. Ini plan. Kita bakal belajar apa aja itu plannya. Aku ngasih tahu ke teman-teman kan di awal. Kita bakal belajarin ini gitu. Dengan itu kita jadi tahu kita punya ekspektasi. Seringkali kita ngomong ke orang kita nggak ada ekspektasi gitu loh. Kita nggak kasih tahu apa yang mereka bakal dapetin, apa mereka jadi bingung. Ini kelas kapan selesainya? Dengan ada kayak gini, teman-teman tahu kelas ini sebentar lagi akan selesai. Kenapa? Orang kita udah di poin terakhir di composition, bener ya? Ini promise, ini promise. Jadi teman-teman akan bisa mengerti ini. Jadi ini 3 ini adalah plan. Yang akan aku bahas hari ini adalah ini gitu. This is the plan. And that is the power of proof, promise, plan. Oke, sip. Boleh kenalan dulu terus pertanyaannya?
Oke, perkenalan, sebelumnya nama saya Anissa Nurhaliza. Saya dari TBI Persegi. Saya ingin bertanya Kak, kalau misalkan kita udah publish beberapa konten dan ternyata konten kita itu stuck di 250 dan 2000. Terus apakah kita harus tetap idealis gimana kita misalkan fokus kontennya itu di PDKT gitu. Oke. Sedangkan yang lagi tren itu fakta yang bergeser melihat itu beda. Apakah kita harus switch? Dan pertanyaan yang kedua itu, bagaimana cara kita mengevaluasi dari konten yang stuck di seminggu dan 2 hari? Dan apa sih yang harus diperhatikan dan paling penting dari evaluasi? Oke, thank you Anissa. Itu pertanyaannya kompleks sebenarnya. Itu kalau dibedah tuh ada 4 pertanyaan sebenarnya. Nah, tapi mungkin aku address pertanyaan pertama dulu. Yang aku mau tanya ke Anissa adalah, kamu udah upload konten kan katanya tadi, dan mungkin stuck di 500 views-nya. Pertanyaan aku, udah berapa konten yang kamu upload? Kurang lebih 5 atau Oke. Nah, coba upload sampai 30 dulu. Ya, karena seringkali aku BTW, kamu teman-teman mungkin tadi ingat yang di awal tuh ada 16.000 followers naik dalam 1 hari. Nah, jadi productivity boy dari 0 ke 150.000 followers tuh 1,5 bulan. Tapi yang orang nggak tahu, aku sehari ngupload 3. Sehari ngupload 3. Bukan seminggu ngupload 3, sehari ngupload 3. Seminggu 21. Itu mulai viral di minggu ketiga keempat. Mulai naik. Nah, di bulan pertama sampai pertengahan bulan pertama, jadi di minggu keempat sampai minggu keenam itu rolling tuh. Sehari 10.000 naik, karena viralnya ngegulung. Nah, jadi it's a game of quantity juga sebenarnya. Kalau misalnya kita ingin menarik data dari 5 konten, menurut aku terlalu kecil sample size-nya. Saran aku yang pertama, banyakin dulu kontennya. Bisa jadi konten kamu udah bagus, tapi belum ke-push ke audience yang tepat aja gitu. Nah, jadi saran aku at least mungkin 15 sampai 30 konten dulu. Nah, dari sana kita bisa mengevaluasi. Yang perlu dievaluasi apa? 3 kalau menurut aku. 1 idenya, 2 hook-nya, 3 isi konten serta skrip dan videonya gitu ya. Nah, idenya market fit nggak? Apakah orang butuh konten kita? Balik lagi. Kalau misalnya orang nggak butuh konten kita, sebagus apapun video editing ya orang bakal scroll ke bawahnya. Contoh, ada video editing bagus banget nih. Ada video editing bagus banget ngomongin anime. Tapi kita nggak nonton anime, kita nontonnya Netflix misalnya. Itu idea market fit. Jadi idenya dulu, ini relevan nggak sama market? Ya, sama niche yang kita bangun ini apa relevan atau enggak gitu. Nah, terus yang kedua hooknya, apakah udah hooking? Pokoknya jangan kasih kendor. Detik pertama tuh udah harus hooking. Hook tuh penting banget. Jadi kita optimize hooknya juga. Nah, terakhir baru isi kontennya. Apakah skripnya bagus atau enggak gitu. Yang enak dari Instagram sama TikTok adalah itu ada retention rate-nya. Orang bisa ngelihat seberapa cepet orang tuh close. Kita bisa lihat, oh detik ini ternyata orang tuh udah nggak nonton. Berarti apa yang salah di detik itu? Kita analisa di detik itu gitu. Nah, untuk menjawab soal tadi pertanyaan soal trending atau enggak, kalau aku enggak semuanya tuh begini cara mainnya. Karena tergantung industri dan tergantung cara kita main gimana. Aku tuh jarang banget mengandalkan tren. Mengandalkan tren boleh buat dapetin views gede sesaat, tapi jangan konten kita semuanya trending, jangan. Karena nanti orang akan suka kita bukan karena kitanya, karena trennya, kebayang ya. Jadi kita harus membuat orang suka kita karena kitanya, gitu sih. Tadi udah kejawab semua belum ya 2 pertanyaannya? Oke. Thank you Anissa. Ya, silakan. Nama saya Farik dari Farik. Iya. Jadi saya ada pikiran Kak. Kalau kita berbicara tadi kan sebenarnya great content kan brand planning. Kira-kira bagaimana Kak caranya untuk mendorong kita agar lebih percaya diri untuk menjadi tabung data? Atau apakah mungkin apabila kita memiliki kompetensi yang bagus di bagian planning, namun untuk menyampaikan pesan ini kita membutuhkan bantuan dari orang lain? Oke, sip. Ini pertanyaan bagus banget Farik. Aku rasa mungkin baik dari kita juga ada yang mungkin insecure atau minder buat bikin konten. So this is 2 mindset. Yang aku pengen share ke teman-teman semua. Yang pertama adalah kita harus tahu format konten. Bisa jadi yang kita nggak nyaman tuh bukan kontennya, tapi format konten yang lagi populer. Contoh, yang lagi populer misalnya short video. Kita jadi mikir, kalau misalnya kita mau bikin konten, kita harus ngomong ke depan kamera. Kan nggak juga. We don't need, bisa jadi yang kamu takut bukan bikin kontennya, tapi ngomong depan kameranya bisa jadi. Kalau gitu ya tinggal kita bikin apa? Konten tulisan. Kenapa kita nggak bikin konten tulisan aja? Misalnya kamu lagi jalan di sini, terus ada tulisannya di reelsnya kayak gitu-gitu lah. Bisa kayak gitu. Jadi it's not about fear of creating content, but it's just we're choosing the wrong format. Tinggal kita cocokin, kita jagonya di mana? Ada orang yang jagonya nulis, bikin tulis.
Ada orang yang jagonya ngedesain karusel, atau nggak karusel yang di swipe gitu. Ya udah bikin karusel. Ada orang yang jagonya bikin video, ya udah bikin video gitu. Kita harus sesuai dengan scope of mastery kita, zone of genius kita jagonya ngapain. Nah, yang kedua, mungkin ini lagi ada hubungannya sama takut dijudge sama orang mungkin ya. Poin aku begini teman-teman, kita dijudge sama orang tuh fair kalau misalnya kita takut gitu ya. But the thing is, kita mau konten, kita nggak konten tetap dijudge gitu loh. Orang yang paling baik sedunia juga bakal ada yang nggak suka gitu. Pasti ada. Tapi kita tahu kalau misalnya kita konten, we're putting ourselves out there. Ketika kita konten, orang jadi melihat kita. Ketika orang melihat kita memperlebar surface area kita buat jadi orang yang hoki, buat jadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena orang melihat kita. Jadi sih, kalau dari aku begitu mindset aku. Lu mau bikin konten bagus jelek, lu mau muncul di konten depan kamera atau enggak, orang bakal tetap suka nggak suka gitu loh. Itu fakta hidup, itu realita kehidupan. Terkadang kita dipuji, terkadang kita dicela gitu loh. Mau kita konten, kita nggak konten. Jadi itu sih mindset yang kita terapin. Semoga membantu ya, Farik ya. Terima kasih. Thank you. Nah ini kayak kenal nih, yang ini. Okay. Bisa ketemu lagi ya, hai. Mungkin aku izin berkenalan, nama aku Alicia, Alicia panggilannya. Mungkin aku izin tanya Kak Asi, dan aku gak mau nanya yang kenal tentang content creator ya. Cuman nanti bisa gak belajar kalau misalkan kita tahu nih audiens itu siapa. Kok kita bisa menyesuaikan cara berbicara atau bahasa yang kita gunakan gitu kan. Nah, cuman setelah kita tahu itu bagaimana sih kan cara yang tepat untuk kita bisa menyederhanakan bahasa yang kita mau sampaikan jadi ya gitu kan. Mungkin sebagai perlasu saja aku dari diskusi pesarian yang mana terkadang aku ingin menciptakan penelitian yang melakukan mungkin banyak dia atau penanya yang non-STEM apa yang non-teknik gitu cuman cukup sulit untuk aku sendiri itu membahasakan bahasa baik gitu kan. Iya, oke. Jangan berusaha menjadi orang pinter. Karena seringkali kita tuh sebenarnya tuh bukan yang nggak bisa, tapi kita pengen terlihat pinter, jadi kita pakai bahasa yang keren, bener ya? Seringkali begitu. Gue ngerti topik ini, bahasa ilmiahnya kita pakai, kita tuh pengen kelihatan pinter. Seringkali begitu. Zaman dulu aku begitu. Sampai ternyata orang tuh nggak peduli nih yang kayak gini-gini. Udah lu ngomong aja gitu. Itu yang aku terapin. Semakin lama ketika itu terjadi, pola penulisan kita bahasanya akan jadi semakin simple. Logikanya gini, jangan mencoba untuk terlihat pintar. Cobalah untuk menyampaikan ini supaya mereka mengerti. Jadi kalau bahasa yang mereka mengerti kira-kira bagaimana ya gitu. Nah jadi kurang lebih sih kalau dari aku begitu. Jadi seringkali bloknya sebenarnya karena kita pengen terlihat kita kompeten gitu. Tapi coba kita memposisikan diri kita di mereka gitu. Kira-kira gimana? Harusnya sih kita bisa sih. Dan it comes with practice. Aku bisa ngomong kayak gini karena udah 8 tahun gitu. Tapi mungkin beberapa trik itu baru 8 bulan gitu kan. Jadi emang ya udah seiring berjalan waktu akan semakin baik sih. Nggak mungkin kamu praktekin ini besok kamu langsung bisa, nggak, pelan-pelan, gradual itu change-nya gitu. Oke, thank you Kak. Thank you. Oke Kak, ternyata kemudian dari Sebi pertanyaan berdasarkan tadi sindiran konsum yang sudah dijelaskan, yang mana sih berdasarkan pengalaman kakak pribadi, mana yang paling mempengaruhi dari berkaitan first atau lainnya, dan apakah ada perbedaan dalam menentukan kalau misalkan audiensnya Gen Z pakai kayak gini nih atau misalkan konten ini pakai kayak gini. Dan pertanyaan kedua, kalau misalkan author itu terkait art atau menggambar itu tanpa ada menyampaikan informasi itu, apakah masih bisa menggunakan hukum yang lain? Iya, oke. Aku menjawab pertanyaan yang kedua dulu bisa. Banyak kok konten kreator art yang B-roll-nya atau B-roll nggak teman-teman. Jadi footage-nya tuh gambar, tapi ngomonginnya self development itu banyak. Jadi nanti kalau misalnya kamu mau referensinya, mungkin nanti setelah sesi aku bisa kasih beberapa akun yang aku rekomendasiin gitu. Jadi bisa nanti kamu bisa ngambil inspirasi dari sana gitu. Nah untuk pertanyaan pertama teman-teman, sebenarnya the thing is when you talk about which type of hook is the best, itu tuh sebenarnya menurut aku semuanya bagus. Nah yang perlu kita perhatikan adalah kita jagonya yang mana, kebayang ya? Jadi kadang ada orang yang lebih jago pakai ini, ada orang yang lebih jago pakai itu gitu. Tergantung kita jagonya yang mana, nyamannya yang mana gitu. Ada orang yang bilang nasi goreng enak, ada orang yang bilang mie goreng enak. Ya tergantung kita suka yang mana gitu. Nah tapi kalau aku pribadi yang paling aku suka negatif gitu. Nah jadi itu yang paling sering aku pakai dan paling works buat aku pribadi di sana. Semoga membantu. Thank you. Oke. Perkenalkan nama aku Zaki, aku dari GP share video atau wajah ngaplak. Sebenarnya aku ingin nanya, kebetulan dulu aku sudah follow Balush Bob Ready dari akun Instagram aku sendiri terkait dengan beberapa konten ya.
Cuman dari kakak sendiri itu apakah lebih memilih soal yang bersifat kuantitas atau kualitas? Kejol, pas kamu sendiri itu ingin membuat satu konten, ya kadang ada nasib pas seri sehingga waktu kita lukisan nge-spare itu agak kurang. Oke. Jadi mungkin butuh waktu beberapa hari bisa menyanyi suatu video dan alhamdulillah itu kualitasnya itu cukup bagus baru kita post, tapi itu belum mendapatkan adjustment yang signifikan gitu. Iya. Nah itu yang pertama dari segi kualitas atau kuantitas. Nah dan yang kedua kebetulan aku juga belajar lagi terkait dengan BSP digital marketing. Saat saya aku diajari tentang SEO dan juga Instagram, berarti hal ini juga berkaitan dengan SEO ya, SND alias Indonesia. Nah dari kita sendiri itu apakah juga emiten SEO berarti akan menerapkan SEO tentang search engine marketing atau penggunaannya? Oke. Di titik apa pada saat kita sendiri itu udah bisa menentukan kalau kita itu udah butuh strategi ke arah SEM gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau misalnya buat TikTok sama YouTube, SEO menurut aku cukup penting karena search engine mereka sudah mengoptimize hal demikian. Tapi kalau misalnya untuk Instagram menurut aku kayaknya kurang relevan karena mungkin nggak terlalu di-push ke arah sana. Jadi caption sama hashtag ini opini pribadi ya dan eksperimen dan observasi pribadi. Itu jadi kurang terlalu optimal sih. Jadi mungkin kalau kamu nggak terlalu perhatiin nggak apa-apa Muzaki kalau di Instagram. Tapi kalau di TikTok sama YouTube, apalagi YouTube, you really need to dial in your search engine. Optimization keywords yang dipakai apa, segala macamnya harus di dial in. Karena orang nemu kita tuh dari nyari gitu. Mereka niat nyari, mereka nemu kita gitu. Nah jadi itu penting banget buat yang tadi pertanyaan kedua. Nah buat yang pertanyaan pertama, itu kan tadi kan soal quantity atau quality. Ini tergantung objektif dan bisnis model. Itu harus yang kita ketahui. Ada orang yang bisnis model nggak usah ngonten, seminggu ngonten sekali 2 kali juga jalan, revenue-nya jalan. Ada orang yang perlu ngonten reliant on the quantity of the content gitu loh. Nah jadi tergantung gimana objektif kita bikin konten apa, bisnis modelnya gimana. Kalau buat aku sekarang, di fase aku sekarang dan bisnis model aku sekarang, aku quality. I don't need to post konten setiap hari. Dulu aku sehari nge-post konten 3 kali, ya kan yang aku bilang. Terus 2 kali maintenance-nya gitu. Nah, tapi kalau misal buat orang baru mulai yang aku saranin quantity dulu. Kenapa? Supaya bisa terbiasa dulu. Supaya terbiasa dan bisa dapat habitnya sih gitu. Nah, jadi supaya terbiasa dapat habitnya dan dapat winning kontennya. Jadi kita tahu pola yang mana yang kita bisa replicate. Topik mana kalau misal aku naikin topik ini bakal naik, kebayang nggak? Kamu perlu nyari itu buat kamu sendiri. Gitu. Jadi aku rekomendasiin kalau buat yang pemula quantity dulu gitu. Thank you. Mau tanya sedikit nih, kalau misalkan gimana sih cara kita tahu kalau memang passion kita tuh di content creator, karena kan kadang kita juga bisa denial ya, karena kadang content creator itu kita banyak papinya, karena dia punya papinya. Terus juga kalau aku mau nanya, kalau misalkan populer itu kira-kira bagaimana apakah kita kayak harus explore topik yang jadi banyak kah? Terus misalkan kita dari segi kuantitasnya diperbanyak kontennya, kita fokus ke satu topik aja sampai yang banyak setelah kita nggak viral, atau misalkan kita berpecah-pecah gitu bisa banyak topik tapi tetap konsisten dengan jumlah konten. Oke. Ini mungkin soal pemilihan topik ya, salah satu yang paling penting ya. What I would like to suggest adalah kita harus ngerti dulu niche kita itu apa gitu pada akhirnya. Kalau di value creator di perusahaanku kita pakai konsep namanya scope of mastery. Jadi ketika kita memilih sebuah niche itu kan topik ya. Niche itu adalah apa yang kita suka plus jago. Nah ini teman-teman penting nih buat dengerin kalau misalnya baru mau mulai konten. Niche itu adalah apa yang kita suka plus jago. Jadi ketika kita pengen bikin konten, cari tahu yang kita suka plus jago apa. Jangan cuma suka doang tapi nggak jago. Karena kalau kita nggak jago, kita bakal kalah sama kompetitor. Tapi kalau kita jago doang kita nggak suka, kita bakal nggak sustain, nggak enjoy. Harus itu. Terus ada sub niche. Kita ngomongin ini ke siapa? Contoh, kita ngomongin investasi ke anak kuliah, ke direktur, sama ke entrepreneur itu beda. Cara ngomongnya beda, masalahnya juga beda. Itu micro niche masalah. Jadi kita suka plus jagonya apa, kita ngomong ke siapa, masalah yang kita solve tuh apa. Gitu sih. Sama kalau misalnya tadi gimana cara tahu kita suka kok kita harus konten atau enggak? I think content creation is honestly not for everybody sih. Some people are just better if they don't talk, if they just shut up, itu better kan kadang-kadang. Ada orang people spew nonsense man di itu just stop, don't talk gitu kan. Tapi tolok ukurnya apa yang kita bisa tahu kalau misalnya kita ini layak buat konten? Apakah kita bisa memberikan dampak positif ke sekitar dengan perbuatan kita, pikiran kita, dan perilaku kita? Apakah kita bisa memberikan dampak positif? Kalau iya, sayang kalau misalnya kita nggak menyalurkan itu kan. Gitu sih Aldi buat aku. Thank you. Halo, perkenalkan Kak. Aku dengan Pangestu dari WeChat Segat Jakarta.
aku ingin bertanya. Jadi di TikTok aku udah bikin video terkait tentang transportasi umum. Dan aku udah dapat audiens aku gitu di situ. Jadi ketika aku ngebahas soal Transjakarta, aku ngebahas soal rute Transjakarta itu udah banyak yang nonton betul. Tapi di satu sisi aku bingung untuk membedakan antara audiens yang ada di Instagram dan di TikTok. Karena ketika aku masukkan video itu di Instagram atau aku bahas terkait transportasi umum di Instagram itu memang nggak seramai di TikTok. Jadi yang misalnya Instagram itu tuh lebih rame soal misalkan prestasi atau kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Itu lebih rame di Instagram. Nah, gimana cara kita untuk bisa fokus ke audiens kita? Apakah kita bisa fokus ke TikTok yang memang lebih membahas soal transportasi umum, dan di Instagram kita tetap bahas soal transportasi umum meskipun itu yang nonton banyak? Atau lebih baik itu beda, nggak apa-apa gitu. Di Instagram kita fokus tentang prestasi, tentang kegiatan, tapi di TikTok kita fokus di transportasi umum. Oke, ini aku share yang aku lakuin dulu ya, baru mungkin nanti ke case Ilham. Yang aku lakuin adalah strategiku adalah, aku gimana cara bikin satu konten, aku upload ke 3 platform semuanya naik. Jadi kita lempar satu batu dimakan sama 3 burung gitu loh. Itu strategi aku dan itu cukup works gitu. Jadi dari dulu aku fokusin gimana aku bisa menggait semua mass market kalau di awal gitu. Nah jadi bikin satu konten langsung diupload ke 3-3-nya. Tapi tentu akan ada perbedaan. Ada kala di mana di TikTok naik, di IG nggak naik, di YouTube naik, di TikTok IG nggak naik, di IG naik yang naik. Itu natural. Why? Because demografi masing-masing platform beda. Demografi psikografinya beda. Nah sekarang pertanyaannya, your primary target audience itu adanya di mana? Kita harus tahu objektif kita dulu juga. Kita mau bikin konten ini buat apa? Buat bisnis kah? Buat endorse kah? Buat dapetin brand collab? Buat dapetin sponsorship? Atau misalnya kita mau ngapain? Kita harus tahu dulu gitu loh. Kita mau jual apa? Jasa kita apa? Produk kita apa? Kita mau ngejual diri kita, ngejual waktu kita, ngejual produk itu kita tentuin dulu. Cara itu masing-masing itu tuh akan membawa kita ke fokus platform mana yang harus kita tekunin gitu loh. Nah itu yang menjadi perbedaan di sana sih. Jadi mungkin bisa direnungi. Tapi kalau misalnya aku boleh jujur dari yang aku ketahui selama ini, kalau kita mau jual produk fisik, mainnya TikTok. Fokusin di TikTok. Tapi kalau kita mau jual produk digital atau jasa, bisa main di IG gitu. Aku fokusin yang begitu. Makanya channel paling besar aku tuh IG gitu. Dan sekarang aku lagi fokus ke YouTube gitu, Ilham. Oke, terima kasih. Sama-sama. Let's go. Di sini saya ingin tanya tentang permasalahan di TikTok terus saja, terutama jika saya lebih dominan TikTok sih Kak. Jadi jujur kemarin tuh pas awal naik followers itu di TikTok, cuman ada di suatu ketika saya kayak bingung mau konten apa lagi kan. Soalnya konten yang mau bikin follower saya tag di sana itu ibaratnya nggak relevan lagi sama yang terjadi sekarang gitu. Dan juga bisa dibilang dalam waktu yang cukup fatal kan? Jadi kewajiban. Jadi bagaimana kita, apakah bisa kita mengusulkannya ide baru dengan misalnya nih kita konten tentang contoh ya masak-masak. Tapi karena kita udah TikTok, masak-masak udah habis ide ya, apakah kita langsung bisa berubah haluan tiba-tiba tentang kendaraan segala macam? Bisa, tapi pasti akan ada masa adaptasi. Jadi jangan kaget kalau misalnya views kamu nanti rendah. Yang penting kita push through aja gitu loh. Jadi masa transisi itu tuh pasti paling berat gitu. Views pasti rendah dan kita masih testing ide. Ibaratnya kalau kamu mau transisi boleh, nggak bisa. Tapi harus siap, ini mentalnya kita mikir ini kayak akun baru, jadi naiknya bakal lama. Ego kita bisa kita maintain nggak? Followers kita udah tinggi, views kita sebelumnya tinggi, ratusan ribu, tiba-tiba jadi 5.000, bisa nggak ego kita menahan itu? Kalau misalnya bisa, gas aja. Tapi pada akhirnya itu semua soal gimana cara kita bisa tetap relevan sih, dan kita bisa beradaptasi. Pasti selalu akan berganti. Setelah ini kamu ganti lagi, akan mengalami hal yang mirip juga mungkin. Skalanya aja besar atau enggak. Jadi emang kita harus adaptasi terus sih gitu Deki gitu. Tapi memang followers itu kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu sih Pak. Kalau orangnya masih muda banget. Kalau misalnya sampai kayak gitu bikin akun baru aja. Kalau aku ya. Jangan follow ya guys. Iya. Apa nama akunnya? Ini agak malu sih. Oh ya udah oke. Sip, thank you ya Deki ya. Thank you. Oh, boleh dibawa turun aja dikasih ya. Ini pertanyaan terakhir ya guys. Ini baru mulai sebenarnya. Baru mau mulai ya kan. Terus sudah nentuin juga mau konten tentang edukasi finansial, tapi apa finansial? Statistik itu belum gitu. Tapi sependek sepengetahuan saya, kayak
konten-konten edukasi itu kan kayaknya survive itu sulit gitu dibandingkan konten-konten yang spontan dan konyol gitu. Nah, Uhuy gitu. iya, Oke. Oke. kayak contohnya, jujur ya, saya ini baru tahu loh Mas namanya. Iya. Gak pernah lewat tuh. Ya makanya sekarang tahu yang penting kan. Iya. Ya udah. Dia BB saya tuh dibandingkan konten-konten yang lain gitu ya. Dan pertanyaannya menurut POV kakak nih kan, kayak kita tuh mending ngejar viewers banyak secara konsisten atau jadiin konten-konten kita tuh sebagai branding buat side job ticket yang lain. Nah itu bagus pertanyaannya karena kamu udah tahu objektifnya apa. Kamu lebih suka yang mana? Kamu lebih suka yang mana? Yang pertanyaan yang tadi. Tadi ke viewers atau dapat duit? Lebih pilih. Ya udah itu aja. That's what I do. Views aku 5.000 sekarang tapi revenue kita all time high terus. Berkali-kali lipat dari yang sebelum-sebelumnya. Views aku 14 juta. Income-nya berapa? Sekarang udah 4 kali lipat. Kebayang nggak Mas Tato? Gara-gara views aku pendekin karena kita harus ngerti marketing funnel kan. Top funnel, middle funnel, bottom funnel. Nah itu nanti harus dipelajari juga. Lebih lanjut di mana bisa cek konten saya gitu ya. Soalnya nggak cukup gitu buat ngejelasin di sini. Jadi mungkin aku ingin tuh sampai mati beneran, ingin sudahi, tapi semoga bisa membantu. Jadi tergantung kita objektifnya apa. Dari sana kita jadi tahu yang perlu kita lakuin apa gitu. Dan menanggapi terakhir edukasi itu laku nggak laku? Kalau jago laku. Kalau jago laku. Tapi di Indo lebih gede mana edukasi atau entertainment. Tapi bukan berarti edukasi kita nggak bisa achieve big, kita nggak bisa make a lot of money, nggak bisa kok. Gitu, semoga membantu dan menjadi bekal buat kontennya ya Haikal. Thank you. Aku kembalikan ke Glow.